Tuhan begitu cerdas dan maha melihat sehingga Dia mampu mewujudkan tujuan-tujuan baiknya terlepas dari apapun yang dirancang oleh manusia atau iblis. Kesalahan dan dosa kita semua diketahui oleh Tuhan, bahkan sebelum kita melakukannya. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal dalam Alkitab secara mendalam. Kita sedang membaca kitab Kejadian dan hari ini kita akan membahas pasal yang ke-27. Saudara, pernahkah Anda merasa dikhianati oleh orang-orang yang Anda harapkan akan paling mengasihi Anda? Bahkan mungkin orang-orang dalam keluarga Anda sendiri. Ketegangan semacam ini umum terjadi. Dan hal ini juga terjadi dalam keluarga Yakub dan Esau. Hari ini Pak Yohanes, narasumber kita, akan menyampaikan tema Saudara Melawan Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah banyak belajar dari tokoh-tokoh yang ditulis di dalam Alkitab. Dan kita diingatkan bahwa tokoh-tokoh yang ada bukanlah malaikat dengan lingkaran cahaya, melainkan manusia yang tidak sempurna sama seperti kita. Kitab Kejadian beralih ke Yakub, dimulai dari pasal yang ke-25. Setelah Abraham ada kisah Ishak yang dijelaskan secara singkat, tetapi menghubungkan kisah Abraham sebagai patriark agung dengan kisah Yakub. Dan sekarang kita sampai ke pasal 27. Dan kita akan fokus pada kehidupan Yakub dan hubungannya dengan saudaranya yang bernama Esau. Saya mengajak saudara saat ini kita akan membaca Alkitab. Yuk, siapkan Alkitab saudara ya. Kita buka dari Kejadian pasal 27. Saya akan membaca dari Kejadian pasal 27 dimulai dari ayat yang pertama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Saudara, ingatlah, Ishak ini kan lebih mencintai Esau daripada Yakub. Yakub ini kan anak kesayangannya Ribka ibunya. Ya, ini kita lihat ada dinamika dalam keluarga. Ayat 5, tetapi Ribka mendengarnya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Saudara, Ribka melakukan segalanya ini kan demi
putra kesayangannya, putra yang selalu berada di sisinya dan membantunya. Yakub khawatir tentu ya, karena ia tahu bahwa secara fisik, ya ini kan berbeda dengan Esau. Jadi Yakub takut jika rencana ini tidak berhasil, ya mungkin ini akan mendatangkan kutukan, bukan berkat ya dari ayahnya. Namun saudara, ibunya berhasil. Ia berbuat salah dengan menipu Ishak suaminya dan juga berbuat salah kepada Yakub dengan menggodanya untuk melaksanakan rencana jahatnya ini. Inilah kehidupan yang sesungguhnya saudara. Mari kita perhatikan ayat 13. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Saud ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Aku Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub. Kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Iya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, "Diberkatilah dia," katanya, "sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Saudara, kita perhatikan ya, ada kuasa berkat sang ayah dalam budaya saat itu. Begitu firman Tuhan terucap, seolah-olah ditulis dengan tinta permanen. Nah, berkat ini ditujukan untuk Esau, saudara, tetapi Yakub menerimanya untuk dirinya sendiri. Meskipun itu dilakukan dengan tipu daya. Namun begitu berkat ini terucap, itu menjadi milik Yakub, meskipun ia menipu ayahnya. Saudara, kita lanjut ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya,
akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepadanya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat dia anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Saudara, seperti yang telah kita katakan ya, setelah firman itu keluar dari ayahnya, firman itu menjadi teguh. Seolah-olah telah tertulis di atas sebuah dokumen dan disegel dengan meterai resmi. Jadi, saudara, ketika Ishak berkata, "Aku telah menjadikanmu tuan atas saudara-saudaramu," firman itu tidak dapat dibatalkan. Satu-satunya berkat yang dapat Ishak kumpulkan untuk Esau ada dalam ayat 39 dan 40. Agak kecil ya, namun merupakan akibat dari Esau meremehkan hak kesulungannya, yang akan kita bahas lebih lanjut sebentar lagi. Namun saat ini, ya saya ngajak kita untuk melanjutkan membaca bacaan kita. Ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya sampai ke Geraman. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Saudara, pernyataan berikutnya menunjukkan sikap pilih kasihnya terhadap Yakub dan kebenciannya terhadap Esau. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jika Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa artinya aku hidup lagi?" Ini sebuah keadaan yang tidak mudah yang dihadapi oleh keluarga ini, yang dihadapi oleh Ishak di masa tuanya, dan inilah fakta. Inilah keadaan tokoh-tokoh yang memang dituliskan di dalam Alkitab dan diungkapkan secara jujur bahwa mereka tidak ada yang sempurna.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66, sebuah pembelajaran Alkitab, pasal demi pasal, yang dibahas secara mendalam. Bersama dengan saya, Oti Priambodo, dan Pak Yohanes sebagai narasumber kita. Kita berhenti sejenak untuk beberapa pertanyaan. Dan hari ini kita akan membahas Kejadian pasal yang ke-27, di mana Yakub menipu ayahnya agar memberinya berkat sebagai ayah, bukan Esau, saudaranya. Pak Yohanes, menurut saya, sebagian besar masalah dalam keluarga ini bermula dari kurangnya ketajaman rohani. Iya, benar Pak Oti. Jadi mereka mengejar kepuasan duniawi, kira-kira seperti itu ya. Ya, kita tahu Ribka berusaha melindungi putra kesayangannya, Yakub, tapi dengan cara tipu daya. Tapi kita lihat di sini ya, Yakub ikut saja begitu ya. Nah, Esau menjalani hidupnya tanpa peduli dengan hal-hal rohani dan kini memendam pikiran-pikiran yang jahat terhadap saudaranya. Dia dendam karena memang ini satu keadaan yang nggak mudah yang harus dihadapi oleh Esau ya. Dan kita lihat di sini Ishak menunjukkan sedikit sekali kebijaksanaan selama ia mendapatkan hidangan lesatnya. Jadi kalau ada makanan yang lesat, dia langsung lupa semuanya begitu. Dan semua ini berawal dari apa? Kegagalan Esau untuk menghargai berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita ingat ya, ada hak kesulungan itu membawa berkat dan tanggung jawab yang besar. Namun, ia sama sekali nggak peduli terkait dengan hak itu dan menukar hak kesulungannya dengan sepiring sup. Yang orang bilang sup kacang merah begitu ya, yang ditulis di pasal 25. Nah, ketika Esau menyadari bahwa Yakub telah menerima berkat itu, dia pun menangis, mungkin menyesal, marah. Namun dia telah melakukannya sendiri. Harinya akan tiba ketika mereka menukar janji-janji berkat rohani dengan sesuatu yang tidak berharga, akan menangis juga. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi kita nggak boleh bermain-main dengan namanya yang hal-hal yang rohani begitu ya. Jangan itu diabaikan, jangan itu dianggap biasa saja. Karena nanti kita juga akan menuai hasil dari akibat perbuatan kita. Baik Pak Yohanes, Bapak sudah menjelaskan bahwa berkat Ishak tidak bisa dibatalkan. Mengapa begitu Pak Yohanes? Kenapa Ishak tidak bisa membatalkan berkat itu setelah ia tahu bahwa ia telah ditipu oleh Yakub? Ya, ini kita akan melihat dari sudut pandang barat ya. Saat ini kita bisa melibatkan pengacara dan pengadilan ya. Mungkin secara hukum ini bisa dibatalkan karena dianggap secara prosedur, secara administrasi keliru begitu ya. Tetapi kita harus ingat ya, berkat kebapaan yang diberikan Ishak kepada Yakub ini tidak dapat ditarik kembali. Mirip dengan seseorang yang sekarang menandatangani kontrak sewa dan 2 minggu kemudian mencoba menariknya kembali. Pada saat itu, dalam kasus ini, setelah Ishak menyampaikan berkat, orang yang hadirlah yang menerimanya. Jadi, ya seperti itulah yang terjadi saat itu, sehingga kita nggak bisa seperti saat ini ya, kita memakai pengacara, kita pengadilan, karena anggap ini cacat hukum dan sebagainya, nggak bisa. Ketika berkat sudah disampaikan, itu sudah clear dan final. Nah, tentang keluarga yang terpecah belah ini, kita perhatikan bahwa Ishak lebih mengasihi Esau, sementara Ribka melindungi Yakub. Apakah ini hal yang normal dalam sebuah keluarga, Pak Yohanes? Ya, ini sebuah contoh yang nyata ya. Ada yang disebut dengan favoritisme dalam keluarga dan bisa dibilang itu berlaku umum ya. Meskipun sebenarnya kita nggak suka juga ya. Si ayah suka dengan anak yang nomor sekian, si ibu suka yang bungsu dan sebagainya, kita kadang-kadang seperti itu ya. Nah, Esau begitu dekat dengan ayahnya, sehingga ia bahkan tahu cara memasak apa yang paling disukai oleh ayahnya. Berarti kan dekat sekali ya. Namun mungkin kita perlu menunjukkan perbedaan antara gagasan orang barat tentang struktur keluarga dan cara pandang saat itu. Putra tertua saat itu memiliki hak-hak istimewa yang sangat istimewa, sangat spesial, sangat spesifik, seperti apa hak kelahiran, yang berarti ia mewarisi lebih banyak daripada anak-anak lainnya. Dan dia memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk meneruskan nama keluarga.
Ini adalah bagian dari berkat Ishak ketika ia berkata, engkau akan berkuasa atas yang lain. Esau seharusnya menerima posisi di bagian ini untuk berkuasa atas saudara-saudaranya. Tetapi ia melewatkannya karena meremehkan hak kesulungannya. Dan ingat ya, mencuri berkat itu bukanlah ide Yakub. Idenya datang dari ibunya. Ribka lah yang ingin menjamin masa depan yang baik bagi putra kesayangannya, Yakub. Ribka tentu nggak ingin ya Yakub berakhir menjadi budak Esau. Ya seharusnya ini nggak perlu khawatir ya saudara. Karena sudah diberitahu oleh Tuhan saatnya, waktunya ketika mereka lahir sudah dikatakan di sana bahwa yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Jadi sebenarnya Ribka nggak perlu membantu Tuhan untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan juga nggak butuh bantuan kita untuk mewujudkan tujuannya. Kita mungkin menyalahkan Ribka dan Yakub atas tipu daya mereka. Tetapi faktanya, jika kita terburu-buru dan mencoba membantu Tuhan melakukan apa yang Dia inginkan dengan menggunakan cara-cara duniawi atau hikmat manusia, kita mungkin akan menanggung akibatnya. Kalau memang Tuhan tahu bahwa apa yang dilakukan Yakub tidak benar, mengapa Ia tidak campur tangan? Nah, pertimbangkan ya kemungkinan bahwa mungkin saja Tuhan memang sudah merencanakan sejak awal agar Yakub menerima posisi kepemimpinan. Jika kita kembali ke nubuat yang ada di pasal 25, ketika si kembar berjuang di dalam rahim Ribka dan ia bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Ya, kita membaca di ayat 23, dan Tuhan berfirman kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Yang tua akan melayani yang muda. Tuhan begitu cerdas dan maha melihat, sehingga Dia mampu mewujudkan tujuan-tujuan baiknya, terlepas dari apapun yang dirancang manusia atau iblis. Kesalahan dan dosa kita semua diketahui oleh Tuhan, bahkan sebelum kita melakukannya. Saudara, baik Yakub maupun Esau bukanlah manusia yang sempurna. Tetapi Allah mewujudkan tujuannya terlepas dari kekurangan mereka. Kita juga perlu mengingat Maleakhi 1 ayat 2. Bukankah Esau saudara Yakub? Firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Ya, ini nggak berarti Tuhan membencinya ya, seperti yang kita bayangkan tentang kebencian. Tetapi hanya bahwa Esau bukanlah orang yang dipilih. Yakublah yang dipilih. Dan dalam Roma 9, kita menemukan hal ini ketika Ribka mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan sesuatu yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Maka diberitahukanlah kepada Ribka, yang tua akan melayani yang muda. Seperti ada tertulis ya, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci engkau. Intinya apa? Allah memiliki hak dan kuasa penuh untuk memilih sesuai kehendaknya, dan tujuannya sedang digenapi dalam sejarah terlepas dari apapun yang telah dilakukan Yakub maupun Esau. Allah menggunakan orang-orang yang tidak sempurna untuk mewujudkan tujuannya. Sekarang satu pertanyaan terakhir, Pak Yones. Saya melihat bahwa Kejadian pasal yang ke-27 ini menyebutkan berkat-berkat Ishak. Tetapi juga memunculkan kemungkinan bahwa ia bisa saja mengutuk Yakub kalau ia mengetahui tipu muslihatnya. Apakah kutukan benar-benar ampuh? Ini pertanyaan yang bagus ya, karena perkataan kita memang penting. Dan Paulus menulis kepada jemaat di Roma, berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Memberkati dan jangan mengutuk mereka. Ya, banyak orang percaya bahwa kita dapat menciptakan takdir kita sendiri dengan mengucapkan kata-kata yang tepat, tetapi jika ini benar, kita semua akan selalu kaya dan sehat. Tidak ada tim olahraga yang akan pernah kalah. Namun kembali ke kitab Kejadian, berkat dari pihak ayah merupakan sesuatu yang formal
dalam masyarakat kuno saat itu. Mirip dengan sumpah atau penandatanganan kontrak. Nah, hal yang sama terjadi dalam pernikahan. Ketika kita mengucapkan saya bersedia, kita menyatakan niat kita untuk melaksanakan apa yang telah kita janjikan. Nah, firman Tuhan bahkan lebih penting, dan ketika Tuhan mengucapkan berkat kepada seseorang, mereka diberkati. Ketika Tuhan mengucapkan kutukan kepada seseorang atau suatu perilaku, kita perlu waspada. Perkataan kita memang bermakna, tetapi tidak memiliki kuasa untuk menciptakan kenyataan. Ayat lain mengatakan siapakah yang dapat berfirman dan membuat semua terjadi? Jika Allah tidak menetapkannya, ya ini harus diingat supaya kita itu jangan akhirnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Yones. Mari kita coba untuk lanjutkan ke ringkasan pada pasal ini. Saudara, tema kita adalah persaudaraan, dan hal terpenting yang dapat kita pelajari dari pasal ini adalah bahwa Allah mewujudkan tujuan-tujuan ilahinya dan memanggil siapapun yang Dia kehendaki. Terlepas dari kesalahan manusia, kita tergoda untuk berpikir bahwa Allah memilih orang yang salah. Ternyata tidak. Kita juga terkadang tergoda untuk mengambil langkah-langkah yang tidak adil demi mewujudkan rencana Allah. Dia tidak membutuhkan bantuan semacam itu. Gereja-gereja tergoda untuk menggunakan hikmat manusia atau tipu muslihat untuk memajukan tujuan Kristus. Namun, Tuhan dapat dan akan mewujudkan tujuannya, bahkan jika kita kehilangan pahala karena perilaku buruk. Di pihak kita nggak boleh melakukan kejahatan agar kebaikan dapat dihasilkan darinya. Dan jika kita tidak menyukai orang yang dipanggil Tuhan, ingatlah bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah hakim terbaik untuk menentukan siapa yang akan dipanggil dan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Siapakah engkau, hai manusia? Maka engkau membantah Allah. Itu dituliskan dalam Roma 9 ayat 20. Terima kasih Pak Yones. Kita akan kembali untuk menyimak pelajaran selanjutnya dan masih kita bahas pada kitab Kejadian, yaitu melanjutkan Kejadian pasal yang ke-28. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.